Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti sudah mendengar bahwa Bapak Presiden sudah mencabut lampiran-lampiran tentang aturan-aturan yang beliau tanda tangani terkait dengan dibukanya investasi pabrik-pabrik minuman keras di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu ini satu hal yang layak kita syukuri bersama, kita apresiasi kepada beliau Bapak Presiden. Cuman ada beberapa hal menurut kami yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan juga setelah dicabutnya aturan ini. Untuk itu, apa saja perkara-perkara itu kita simak terus dalam video ini, tetap di channel Al Hashimi. Kita mengkaji tiada henti mulai ayunan sampai nanti mati. Syahidun li biftiqari. Baik, sekali lagi kita syukuri bersama, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, karena beliau sudah mendengar aspirasi dari rakyat, aspirasi dari tokoh-tokoh agama. Kemudian juga beliau telah mencabut aturan yang sebelumnya beliau sempat tanda tangani. Nah, hal-hal yang menurut kami perlu dilakukan setelah ini adalah satu hal yang menurut kami cukup penting, yakni yang pertama, Bapak Presiden kami minta untuk lebih jelas dalam menjelaskan kembali apa yang dicabut, kemudian juga menjelaskan secara detail nanti aturan ini pemberlakuannya bagaimana. Karena sementara ini masih beredar di kalangan masyarakat informasi-informasi bahwa yang dicabut itu hanya lampirannya saja, tapi kemudian aturan pokoknya itu masih, artinya masih ada kemungkinan bahwa dibukanya investasi minuman keras di beberapa wilayah, di 4 wilayah di Indonesia itu. Ada yang informasi semacam ini masih terus beredar. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa investasi untuk minuman beralkohol ini sudah dicabut dari investasi bisnis tertutup. Artinya sekarang ini di data bisnis-bisnis yang tertutup ini sudah nggak ada, tapi kemudian di lampiran tentang bahwa investasi tentang minuman keras atau minuman beralkohol ini adalah investasi terbuka, ini juga nggak ada. Ini masih terjadi kebingungan, dan ada kemungkinan juga bahwa tetap bisa investasi terkait dengan pabrik-pabrik minuman keras. Ini masih beredar informasi-informasi ini. Maka hal yang penting sekali menurut pandangan kami, yang pertama, setelah dicabutnya lampiran tentang aturan investasi minuman beralkohol ini, adalah harus ada sosialisasi lebih detail, lebih jelas terkait dengan aturan yang beliau cabut ini. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi informasi-informasi yang semerawut, ya, informasi-informasi yang salah kaprah, kita tidak tahu yang benar yang mana, sehingga rakyat juga jelas menyikapinya. Kemudian juga tidak ada main belakang. Akhirnya terbuka di antara pemerintah dengan rakyatnya. Ini yang diharapkan oleh rakyat, tentu saja hal semacam ini. Jadi detail aturannya disosialisasikan betul kepada masyarakat, sehingga kita semua tahu setelah dicabutnya lampiran tersebut, yang dicabut lampirannya saja atau bagaimana, ini langkah-langkah detailnya perlu segera disosialisasikan oleh pemerintah, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita apresiasi betul bahwa Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau mendengar masukan-masukan dari tokoh agama, dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari Muhammadiyah dan beberapa ormas yang lain. Ini adalah satu hal yang kata-kata yang luar biasa, dan menurut pandangan kami hal yang kedua yang penting setelah ini adalah pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden juga seluruh jajarannya, penting sekali untuk tidak gegabah dalam menentukan sikap atau dalam menentukan kebijakan. Penting sekali untuk paling tidak berdialog, meminta saran dari ormas-ormas Islam besar tersebut, dari tokoh-tokoh agama, karena kita tahu bahwa asas bahwa negara kita ini negara Pancasila,
Karena negara kita ini negara Pancasila yang berketuhanan, maka mereka yang dengan tanda kutip paling tahu terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa tentu saja tokoh-tokoh agama. Ini tidak bisa dikesampingkan. Tokoh-tokoh agama ini tidak bisa dikesampingkan. Maka perlu untuk meminta saran para tokoh agama tersebut sehingga kita betul-betul kebijakan itu sesuai sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Maka kedepannya harapan kami yang sangat penting kepada pemerintah adalah setelah ini kebijakan apapun, khususnya yang hal-hal yang sensitif begini ini, daripada kemudian ditanda tangani kemudian dicabut, lebih baik sebelumnya tidak gegabah dan minta saran dulu kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang penting juga adalah jangan sampai hal ini terulang kembali. Hal ini terulang kembali. Bikin kebijakan kemudian dicabut, kemudian setelah ada protes baru dicabut. Ada wacana-wacana, kemudian begitu ada protes dicabut. Dulu ada wacana terkait dengan Ekasila, kemudian juga Trisila yang gotong royong, Pancasila dikerucutkan kepada itu, yang banyak protes, akhirnya tidak jadi. Ini hal-hal wacana-wacana semacam ini atau bahkan sudah jadi aturan semacam ini menurut pandangan kami tidak perlu membuat masyarakat jadi terfokus kepada itu sehingga fokus kita ini terforsir untuk hal-hal yang semacam ini. Ada banyak hal yang lain yang lebih penting yang kita fokuskan, yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Makanya pentingnya meminta saran kepada tokoh-tokoh agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Ini di sini di samping tentu saja beliau, para tokoh agama ini memberi saran-saran sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan apa yang menjadi pedoman dalam ajaran agama masing-masing. Nah, jadi 3 hal pokok ini, yang pertama tadi harus diperjelas detailnya bagaimana aturannya sekarang ini. Kemudian yang kedua ini, setelah ini setiap ada aturan apalagi yang sensitif, minta saran kepada tokoh agama dulu, jangan bikin aturan dulu. Yang ketiga, hal yang setelah ini jangan diulangi kembali. Ini menurut pandangan kami suatu hal yang tidak elok lah jika sering-sering terjadi, apalagi sudah terjadi semacam ini, kemudian ada aturan, kemudian dicabut karena ada protes dan lain sebagainya. Kami kira itu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.